Berwisata sambil belajar. Pergi berwisata bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga sembari belajar. Kita dapat mengunjungi sekolah wisata edukasi. Sekolah wisata edukasi? Hal yang unik bukan? Hal ini ada di SMP Negeri 2 Genteng yang terletak di Jalan Anggrek nomor 86, Kaligondo, Genteng, Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarul Huda dari SMP Negeri 2 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa BPG Angkatan Ketiga tahun 2023 dari kampus Universitas 11 Maret, Surakarta. Ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Artinya apa? Dalam bentuk jumlah siswa satu kelas ini akan kami adakan bimbingan klasikal dengan topik dampak pacaran. Namun sebelumnya saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Monggo kami persilakan ketua kelas. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga dengan diawali dengan doa ini, apa yang menjadi niatan kita bersama, niatan orang tua kalian untuk menuntut ilmu di SMP Negeri 2 Genteng ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, yang tidak masuk mungkin terkendala sesuatu dan lain hal, kita doakan. Kalau yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Kalau misalkan ada urusan, mudah-mudahan urusannya segera terselesaikan. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sukses, bermanfaat. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Dengan mutu atau semboyan yang sudah kalian sampaikan, mudah-mudahan kalian semuanya akan menjadi orang yang sukses dan bermanfaat. Amin. Oke. Untuk berikutnya, pada kesempatan yang kemarin sudah saya sampaikan terkait bimbingan tentang kenakalan remaja, di mana kenakalan remaja ini di akhir-akhir ini sangat ngetren, entah itu namanya perkelahian antar pemuda, antar pelajar, antar geng, sudah ngetren. Apalagi kalian semuanya ini adalah penggiat, pecinta HP Android, pecinta mafia HP Android. Tiada hari tanpa HP, tiada detik tanpa HP. Ya, ini harus kita syukuri. Namun harapan kami, walaupun dengan era globalisasi ini, dengan kecanggihan alat HP Android yang luar biasa ini, tetap kalian harus mengetahui atau bisa memilih tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Intinya harus mengarah kepada hal-hal yang positif saja. Itu yang jelas. Terkait dengan kenakalan remaja, saya harapkan kalian jangan sampai terpengaruh. Dalam pertemuan kali ini akan kami sampaikan tentang dampak pacaran, dampak pacaran. Saya minta jujur, kelas 8B. Informasi dari wali kelas 8B ini adalah anaknya super. Ya, pinter, cerdas, iya, etikanya, yes. Ini informasi dari wali kelas. Wali kelas. Wali kelasnya siapa? Bu Kartika. Bu Kartika, guru bahasa Indonesia. Beliau luar biasa prestasinya di tingkat kabupaten, sudah dikenal oleh masyarakat di dunia pendidikan. Berbagai macam penghargaan juga sudah diraih. Harapan saya kalian bisa menjadikan Bu
Kartika itu sebagai suri teladan kalian. Nggih. Kalau Bu Kartika bisa seperti itu, kenapa saya tidak seperti itu? Oke. Dampak pacaran. Wes. 1, 2, 3, 4. 4 baris meja ini, nggih. Siapa yang sudah pacaran? Siapa yang sudah kenal pacaran? Siapa yang sudah ada pendekatan dengan lawan jenis? Lumayan. Mungkin ada yang pernah putus, nyambung, mungkin ada yang belas belum kenal juga ada. Mungkin ada yang dari awal masuk SMP 2 ini bertahan sampai di posisi di kelas 8 mungkin juga ada. Tetapi itu manusiawi, nggih. Itu hak kalian. Hak kalian. Tetapi kalian harus tahu batasan-batasannya, nggih. Jangan sampai kelewat batas. Dolan karo pacare budal peteng balik peteng misalkan, nggih. Jangan, nggih. Artinya tetap kita kepada hal yang positif saja. Apa tidak boleh Pak pacaran? Boleh. Pernah saya menceritakan orang gila itu loh ada yang dapat jodoh. Orang gila loh, nggih. Mohon maaf. Orang gila itu mohon maaf ya. Ada yang dapat jodoh. Kalian semua normal. Nggih, kalian semua normal. Ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng. Kalau seandainya nggak dapat jodoh mungkin dolane kudu rada adoh. Di SMP 2 aku gak temu pacar Pak. Berarti dolane rada adoh. Dolan yang SMP 1, dolan yang SMP 3 seperti itu. Oke. Dalam kesempatan ini, nggih. Metodenya adalah kami sampaikan secara diskusi, nggih. Tolong nanti kita semua diskusi. Saya akan memberikan pencerahan. Ada teman kalian bertanya, silahkan kalian menjawab. Nanti kalau misalkan kurang pas akan saya luruskan, akan saya tambahi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman dan memberikan pencegahan. Tujuannya seperti itu. Karena sudah banyak korban yang ada di SD ada, di SMP juga ada, di SMA lebih banyak lagi. Bahkan ada yang sudah putus sekolah, ada yang sudah sampai nikah. Ada nikahnya sampai hanya seumur jagung. Jadi urung sampai tuwek ngono. Nggih. Tidak sampai lanjut ke misalkan KUA, tidak sampai. Hanya sebatas sudah seneng selesai ya sudah. Akhirnya yang laki-laki keluar kota, yang cewek keluar kota nggak nyambung lagi. Akhirnya sekolahnya berantakan. Gagal sudah, okay. Terus dari apa yang saya sampaikan, mungkin sekilas ada yang mau ditanyakan terkait dampak pacaran. Ayo sekilas sebelum ke. Nah ini sudah saya siapkan. Ayo, sekilas saja, sekilas. Tentang pacaran, silakan bertanya. Okay. Sebelum sampai ke materi inti. Oke, udah saya sambung dulu untuk materi intinya ini. Sebentar. Nah, saya tampilkan sebuah poster. Nah, kekerasan dalam pacaran. Okay. Kekerasan dalam pacaran. Dampak kekerasan dalam pacaran. Trauma. Kenapa kok bisa trauma? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Deretan paling selatan, ada yang bisa menjelaskan? Dampak
kekerasan dalam pacaran. Yang pertama adalah trauma. Oke, yang dimaksud trauma adalah gini. Ketika kalian sudah berpacaran, tidak nyambung, putus. Sementara, mohon maaf, sudah melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kita. Moro putus. Trauma. Bahkan ada kan mungkin di tetangga kalian mungkin ada orang yang, mohon maaf, ada orang yang sampai sekarang belum menikah ada. Bahkan sampai, mohon maaf, saya sendiri mengalami, Pak Lek saya itu sampai sekarang nggak menikah. Akhirnya yang menjadi beban keluarga, wes tuwek orang menikah. Ini akibat dari trauma dalam masa berpacaran, rasa rendah diri, ya, artinya mati trauma, ya. Mulane lek pacaran hati-hati. Kalau bisa serasa pacaran dhisik. Capai cita-cita kalian tinggi-tingginya, setelah itu monggo nanti baru memikirkan. Saya tuh sering diundang alumni SMP 2 itu adalah jodohnya ya SMP loro. Saya dengan istri saya mesti diundang. Saya datang dengan Mbak Las, mesti saya datang. Kemarin ada di Sempu ini, depannya Pasar Sempu, itu saya datang, saya salami. Iki reuni beda generasi. Letting adik kelas, adik tingkatnya sekitar selisih 4 tahun. Jadi jodohnya, itu yang buka fotokopi depannya apotek Juma, Mas L. Tuh, guys. Lu jodohnya gak ketemu nang SMP nggak pernah pacaran. Tapi jodohnya ketemu di sana. Oke, trauma. Rasa rendah diri. Biasanya kalau sudah orang putus itu menjadi rendah diri. Apa aku kurang ayu ya kok sampai diputus karo cowokku? Apa aku kurang ganteng ya kok diputus karo cewekku? Misalkan seperti itu. Makanya saya merasa senang kepada kalian-kalian yang berpenampilan seadanya. Ya jilbaban, yang cowok ya berpenampilan apa adanya, ora usah mau ngajak sing enek dalane tumo ngono kae. Jangan, itu ya mungkin eranya memang seperti itu, tidak masalah. Eranya memang seperti itu, boleh-boleh saja. Oke, yang berikutnya ketergantungan pada pasangan. Nah ini, contoh misalkan cowoknya arek Sidomulyo, ceweknya arek Panjen. Sing di Sidomulyo mesti kan ngampiri, sret, berangkat ke sekolah. Satu saat Sidomulyo ki pulsane entek, paketane entek, listrik mati. Gak jisto sekolah, si cewek kan gak berangkat sekolah. Ada ketergantungan. Nah ini dilalai pas melaku-melaku jaga nih si cowoknya dilalai dompetnya hilang, melaku-melaku neng mall misalkan. Si cewek kadung cukup sembarang barang, deng. Cukup lipstik, cukup oleh sembarang barang wis. Akhirnya apa? Sing dibayar ropong duit erane. Tergantung. Nah ini sifat ketergantungan ini yang bahaya. Yang berikutnya, nah ini yang kasihan ini, hamil di luar nikah. Mohon maaf, kalau bisa kalian hati-hati. Tetap saya pesan hati-hati, okay? Hati-hati dan tetap waspada. Ingat, saya berkali-kali ngomong ketika masuk kelas, saya berkali-kali ngomong, kalau mau berbuat yang aneh-aneh, yang tidak benar, colong. Ingat orang tua, ingat bapak ibu guru. Ingat lembaga ini. Oke, wes sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai pada hamil di luar nikah? Ayo pertanyakan. Ayo Ndang. Ojo sungkan. Ndang. Ayo, silakan bertanya. Sampai sini dulu. Ndang. Sebelum saya lanjutkan ke ini. Stigma buruk di masyarakat. Ayo, ada yang ditanyakan? Ojo izin. Ayo, ojo izin. Ayo, Mbak Elga, tanya Mbak Elga. Indomaret. Mbak Maret. Ayo, Tria Maret. Ayo. Rasa trauma itu bisa sembuh atau tidak? Nah, oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke.
Betul. Rasa trauma itu bisa sembuh atau tidak? Bisa. Tetapi membutuhkan waktu yang berkepanjangan. Kalau sudah traumanya tingkat pada depresi, mohon maaf, kalau tidak segera diatasi, mohon maaf, bisa jadi jalan-jalan, mlaku ning embong, nggih. Mlaku ning embong, mlaku turut pasar, bisa jadi pakaiannya compang-camping, bisa jadi seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi itu berbagai macam cara. Kalau orang sudah mengalami trauma, psikis mentalnya yang terganggu, itu larinya harus dibawa ke psikiater, psikolog. Nemen rak nek diatasi neng Malang. Rumah sakit jiwa. Tapi bisa Mbak Tere, terima kasih, bisa. Minimal ada waktunya. Tidak spontan, misalkan tidak seperti orang tuh gedang goreng, nggo duit entuk, tidak bisa. Butuh proses. Butuh proses. Tidak bim salah bim kayak Aladin, enggak. Butuh proses. Mungkin dengan pendekatan orang tua bisa, dengan keluarga bisa, mungkin dengan bapak ibu gurunya bisa, minta tolong bisa. Kalau masih di masa sekolah, bisa minta bantuan kepada guru BK atau guru BP yang ada di sekolah. Tetapi kalau sudah menginjak kuliah, ini larinya harus ke psikiater, nggak bisa. Psikolog, psikiater seperti itu. Terima kasih Mbak Tere untuk bonus. Satu lagi, iya, ayo. Terima kasih, ayo Mbak. Tapi kan kalau mereka ada yang pacaran itu ya Pak. Nanti salah satu itu pasti bakal ada yang sifatnya berubah. Betul. Gimana cara mengatasi agar dia itu tidak terpengaruh oleh dari si cowoknya nanti supaya dia itu tetap di dirinya sendiri dan berubah. Tidak berubah. Begini. Artinya biar tetap setia gitu, Ya. Betul. Ya, setiap sikap kesehariannya. Sikap kesehariannya. Nanti kan biasanya kalau sudah punya pacar itu ya. Nah, sikapnya kayak jadi malas belajar, malas apa gitu. Ini kaitannya dengan belajar akademik. Terima kasih Mbak Cahya. Terima kasih Mbak Cahya, tepuk tangan. Betul. Seringkali ketika seseorang itu sudah mengenal lawan jenis, ini ada kemungkinan prestasinya naik, prestasinya turun. Betul nggih? Tetapi kebanyakan prestasinya turun. Saya yakin kebanyakan prestasinya. Contoh yang paling nyata, di kelas ini, di SMP sini ada sekarang naik kelas 9. Wali kelas cerita sama saya, Pak Huda, anak ini dulu kelas 8 prestasinya luar biasa. Ketika gandeng karo kae, misalkan gandeng karo cewek kae, arek iku wis ora tau gelem sekolah, sampai sekarang enggak sekolah. Sampai sekarang jarang sekolah. Anak kelas 9. Jarang sekolah. Makanya dalam kesempatan ini terima kasih Mbak Cahya sudah mengingatkan. Artinya ini untuk kita semua loh, untuk kalian semua. Yang jelas ada yang prestasinya meningkat, ada yang prestasinya menurun. Berarti kedua-duanya ini harus membuat kesepakatan. Aku gelem pacaran karo sampean, tetapi mari kita bersaing dalam prestasi. Iya, harus ada sebuah kesepakatan. Sampean dhisik matematika kelas 7 dapat 9, dapat 8 katakanlah. Besok di kelas 8 harus lebih meningkat lagi. Kita bersaing. Kalau perlu rapot didu. Iya, ditunjukkan. Iki lho rapotku matematika kelas 8 kelas 7 sakmene, kelas 8 sakmene. Berarti kesimpulannya kan ada sebuah peningkatan. Gitu, ada sebuah peningkatan. Nah, ini yang betul. Jangan malah dhisik kelas durung pacaran rapote apik wis pacaran entek. Bahkan tidak memenuhi KKM. Nah, ini yang lebih memprihatinkan. Makanya kalau bisa tolong pacaran yang positif. Saya sepakat dengan Mbak Cahya lebih meningkatkan prestasinya.
belajarnya meningkat, prestasi akademik, non akademik juga meningkat. Jangan malah down, jangan malah turun. Kasihan diri kalian, kasihan orang tua yang membiayai kalian, juga kasihan kepada Bapak Ibu guru, wali kelas yang sudah membimbing kalian. Oke, terima kasih Mbak Cahya, bonus. Oke, ayo, ini stigma buruk. Nah, ini stigma buruk artinya menjadi bahan omongan jelek di masyarakat. Kalau sampai terjadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 itu terjadi, itu menjadi bahan omongan, bahan omongan yang bukan bahan omongan yang baik, bahan omongan yang jelek. Dari buah bibir di masyarakat, kae lo ngene seperti itu. Ini bedanya gini, ini bedanya orang berbuat baik sama orang berbuat tidak baik. Kalau orang berbuat baik, jarang orang tahu. Karena kebanyakan orang berbuat itu sering dirahasiakan. Misalkan saya nyumbang masjid, meneng-menengan, nyawa panitia ki kwitansi semene ning kono 20 sak misalkan. Tetapi lalek wong kalau orang berbuat gak bener, ora usah disiarni wong mesti ngerti. Anake kae lho ngene-ngene, anake kae lho ngene-ngene, mesti seperti itu. Anake kae lho sekolah dina mencolot tembok, mesti seperti itu. Tetapi kalau orang berbuat baik itu lama sekali. Kadang mereka berbuatnya itu dirahasiakan. Untuk berbuat baik dirahasiakan. Oke. Makanya kalau bisa dihindari biar kalian tetap baik di mata masyarakat. Anake Pak Kaelo, sekolahe pateng, nggih. Wis ora tau ngrepoti, budal peteng, ya balik ora peteng. Ayo sesuai dengan jadwale ngono lho. Budal pagi pulang sesuai dengan jadwal, ora budal peteng balik peteng kayak mau enggak. Artinya pulang berangkat sesuai jadwal, pulang sesuai jadwal. Seperti itu. Oke. Terus berikutnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nggih, stigma buruk di masyarakat lalu muncul namanya sampai terjadi mohon maaf, aborsi, kasihan. Nggih. Mohon maaf, menurut agama aborsi itu sama dengan membunuh. Aborsi. Tahu aborsi? Apa? Ayah. Apa? Menggugurkan? Oke. Jadi bayi belum waktunya lahir sudah dipaksa untuk lahir. Jadi pengguguran bayi. Oke. Harus dihindari. Oke. Terus bentuk berikutnya, mohon nggih, diingat ini selama saya yakin nanti kalian ketika sampai kuliah pun akan ingat ini. Oh iya, seperti itu. Saya yakin kita nggak tahu nggih, takdir kita nggak tahu. Kalian nanti mau SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, apa tetap di wilayah Banyuwangi atau di luar Banyuwangi atau mungkin di luar pulau, nggak tahu. Oke. Makanya ini dipahami. Oke. Oke. Nah, terjadinya itu kekerasan seksual harus dibahas, pemerasan secara halus. Nah, ini orang kalau sudah berpacaran itu ada pemerasan secara halus. Contohnya, misalkan, Dek, Mas, aku tukokno pulsa, paketan kuntek. Intinya diperas, okay? Diperas secara halus. Ada yang pernah ngalami? Nah, enggak. Ada yang pernah? Tere ngalami, Tere? Oh iya, pemerasan secara halus ketika pacaran. Oh. Oke, yang pernah ngalami berarti paham, okay? Paketan kuntek. Paketan kuntek, pulsa kuntek misalkan, bensin kuntek misalkan seperti itu. Oke. Terus pengekangan dalam pergaulan. Kalian akan dibatasi. Wes, Mbak Marisa, pernah pacar? Enggak. Punya pacar? Wes, sebentar, gini. Sistem pergaulan anak yang punya pacar dengan yang tidak beda.
ruang geraknya terbatas, terjadi pengekangan. Ojo rono. Akhirnya apa? Terkekang. Pergaulan, padahal kalian tuh masa-masanya bergaul, masa-masanya mencari teman. Oke. Sebentar, berikutnya. Nah, ini. Broken home. Sebentar. Kalau sudah ngomong broken home ya, mohon maaf. Sebenarnya siapa sih orang yang ingin mengalami kegagalan dalam rumah tangga? Seringkali saya sampaikan kepada anak-anak ketika saya masuk kelas, podo-podo kongkon milih ketika kita mau lahir nanti, kita waktu itu podo-podo kongkon milih anggur enak jadi anak presiden. Iya. Kayak putune Pak Jokowi nanti dikawal nih. Dikawal. Penak. Makanya ada bahasa gini, ada bahasa podo-podo itu pesen karuan dadi anake wong penting malah penak. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini. Coba disimpulkan salah satu. Ayo. Wes, ganti salah satu, salah dua, wes, gak apa-apa. Ayo, kesimpulannya apa dari kegiatan bimbingan klasikal pada kesempatan pertemuan kali ini? Ayo, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ayo. Iya, sampaikan. Intinya dampak dari berpacaran di usia remaja itu benar-benar berbahaya. Jadi lebih baiknya kita menghindari pacaran di usia remaja. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kita akhiri, ada kata-kata yang harus kita baca. Mbak, baca yang keras Mbak. Yang nomor 1 Mbak. Ruginya pacaran. 1. Dosanya nambah terus, hartanya kurang terus, dewasa dalam adegan bukan pikiran. Diulang yang keras Mbak. Yang keras Mbak, ayo. Ruginya pacaran, dibaca yuk. Dosanya nambah terus, hartanya kurang terus, dewasa dalam adegan bukan pikiran. Oke, nomor 2, dibaca. Ajang menunjukkan kelebihan dan mengobrol kesucian. Kalau sudah zina, lakinya senang, wanitanya susah. Oke, nomor 3, dibaca Mas, yang keras. Memberi cinta pada orang yang belum tentu jodohnya. Kalau sudah ditinggal, suaminya kelak dapat sisa. Oke, dibaca Mas, yang keras Mas. Nomor 4 Mas. Tak ada kata cinta dalam pacaran, tapi nafsu banyak malu dari hidup semati, tidak sehidup sesurga. Oke. Saya ulang, yang nomor 4. Tidak ada kata cinta dalam pacaran, tetapi nafsu hanya mau sehidup semati, tidak sehidup sesurga. Ini tolong diingat, ya. Yang nomor 5, terakhir, Mas, dibaca sih biantar Mas. Yang terakhir. Iya. Dilarang Allah, tapi malah nurutin setan. Islam mengajarkan untuk menikah, bukan pacaran. Oke. Oke. Dilarang Allah tapi malah nuruti setan. Islam mengajarkan untuk menikah bukan pacaran, tapi nanti loh ya, jangan nikah sekarang loh ya. Nanti ketika kalian sudah mapan segala sesuatunya, silakan. Saya yakin kalian nanti akan mendapatkan jodoh. Oke, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini. Tidak boleh pacaran. Dengan kata-kata yang agak jangan langsung dipotong. Dengan intinya apa coba? Intinya dengan menggunakan kata-kata yang ada prolognya, ada pengantarnya.
Nggih. Ayo. Ketahuilah dampak dan kerugian pacaran belum lakukan. Nggih. Ayo, coba disimpulkan salah satu. Ayo. Wes, gak ada salah satu, salah dua, wes, gak apa-apa, Tang. Ayo, kesimpulannya apa dari kegiatan bimbingan klasikal pada kesempatan pertemuan kali ini? Oke. Ayo, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, ayo. Oke. Intinya Oke. Iya, sampaikan, ayo, sampaikan. intinya dampak dari berpacaran di usia remaja itu benar-benar berbahaya. Jadi alangkah lebih baiknya kita menghindari pacaran di usia remaja. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke. Kata kuncinya hindari berpacaran di usia remaja. Karena kalian itu kan masih labil, nggih. Masih labil. Kayak ibaratnya air di atas daun talas. Banyu, air di atas daun talas digoyang loh. Katut bergerak, digoyang bergerak. Artinya apa? Kalian tuh mudah sekali dipengaruhi. Dijak ngalor, ya ngalor, jak ngidul, ya ngidul, seperti itu. Oke. Jadi terima kasih kepada yang sudah bertanya, Mbak Tere, Mbak Cahaya, terus yang bisa menarik sebuah kesimpulan dari kegiatan materi bimbingan klasikal dampak pacaran. Mbak Marza sudah membuat kesimpulan yang intinya jangan berpacaran di usia remaja. Karena kalian masih mudah sekali terpengaruh, masih mudah sekali dipengaruhi. Okay. Kasihan kepada orang tua kita, Bapak Ibu guru kita, lembaga kita kalau sampai hal-hal buruk bisa terjadi kepada kalian. Oke. Oke. Saya sampaikan terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal dengan topik dampak pacaran. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya, bisa menjadikan ini sebagai pegangan hidup dalam kalian menuju proses sebuah keberhasilan. Karena di awal tadi sudah ada sebuah slogan. Apa Mbak Jaya slogannya yang awal tadi? Baik, sukses, bermanfaat. Oke, diulang lagi. Slogannya adalah baik, sukses, bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat untuk kedepannya kalian dalam menempuh sebuah cita-cita dan prestasi yang akan kalian raih. Untuk itu sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dengan sebuah harapan apa yang menjadi program kalian, niatan kalian menuntut ilmu selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Dika, dipimpin berdoa, Mas. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Oke, selamat siang semuanya. Kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan tempat.